Selamat datang di channel YouTube Zaki Abdurrahman. Sekarang kita lanjut kisi-kisi SKB Penyuluh Pertanian Part 2. Ciri Poktan. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani, dan memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, kawasan hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. Unsur pengikat Poktan. Kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota, kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. Pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama, dan motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Fungsi Poktan. Kelas belajar. Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. Wahana kerjasama. Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam Poktan dan antar Poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan. Dan unit produksi, usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Ciri Gapoktan. Memiliki aturan norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama, melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. Melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan petani lainnya. Menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain, dan melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Unsur pengikat Poktan. 1. Tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. 2. Pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota. 3. Pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian perdesaan. 4. Kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir. 5. Manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. Fungsi Gapoktan. 1. Unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani yang bersumber dari kredit, permodalan usaha tani maupun dari swadana petani, sisa hasil usaha. 2. Unit usaha tani produksi Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. 3. Unit usaha pengolahan Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi, grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk. 4. Unit usaha pemasaran Gapoktan dapat memberikan pelayanan fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani mandiri. 5. Unit usaha keuangan mikro, simpan pinjam, Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit permodalan usaha tani maupun dari swadana petani sisa hasil usaha. Pengertian-pengertian. 1. Penyuluh pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 2. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan,
dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Programa penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. 4. Rencana kerja penyuluh pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berdasarkan programa penyuluhan pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. 5. Materi penyuluhan pertanian adalah bahan dan alat bantu penyuluhan yang disusun oleh penyuluh pertanian dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian. 6. Kartu kilat, flashcards, adalah sejumlah kartu lepasan yang berisikan gambar, foto atau ilustrasi yang disajikan satu persatu menurut urutannya. 7. Folder adalah lembaran kertas lepas yang dilipat 2-3 lipatan yang berisi pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk tulisan dan gambar, foto, ilustrasi. 8. Leaflet lipatan lembaran kertas lepas yang tidak dilipat 2-3 lipatan yang berisi pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk tulisan dan gambar, foto, ilustrasi. 9. Selebaran adalah sehelai kertas yang bisa dilipat, bergambar dengan kata-kata atau tidak bergambar yang mengandung pesan-pesan pembangunan pertanian. 10. Demonstrasi cara adalah kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. 11. Demonstrasi hasil adalah kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi. 12. Demonstrasi plot yaitu demonstrasi yang dilaksanakan oleh perorangan. 13. Demonstrasi farm yaitu demonstrasi yang dilaksanakan oleh kelompok tani. 14. Demonstrasi area yaitu demonstrasi yang dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani. 15. Widya wisata adalah kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. 16. Widya karya, karya wisata adalah kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju. 17. Mimbar Sarasehan adalah kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara kelompok tani dengan pihak pemerintah daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan pertanian. 18. Kursus tani adalah kegiatan proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya, yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. 19. Good Agricultural Practices, GAP, pedoman budidaya yang baik, benar, ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi. Penerapan GAP dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. 20. Good Handling Practices, GHP, pedoman penanganan pasca panen yang baik. GHP berkaitan dengan penerapan teknologi dan pemanfaatan sarana dan prasarana. 21. Good Manufacturing Practices, GMP, tata cara manajemen yang disesuaikan dengan standar negara untuk menghasilkan produk makanan atau minuman berkualitas. Penerapan GMP dinilai berdasarkan 6 aspek, antara lain kondisi umum sarana, penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. 22. Diversifikasi pertanian adalah upaya untuk memperbanyak jenis tanaman atau kegiatan pertanian, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani, mengatasi masalah terbatasnya pemanfaatan lahan produktif, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menjaga ketahanan pangan. 23. Andragogi adalah metode dan prinsip dalam pendidikan orang dewasa. 24. SLPTT adalah singkatan dari Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menunjang peningkatan produksi yang berkelanjutan. Program ini merupakan metode transfer teknologi kepada petani untuk pembelajaran Integrated Crop Management, PTT. 25. Rice Transplanter adalah alat mesin yang digunakan untuk menanam bibit padi secara mekanis. Alat ini dapat menanam bibit padi dengan cepat dan akurat, serta dapat digunakan di lahan basah atau lahan kering. 26. Panca Usaha Tani adalah program pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian yang terdiri dari 5 langkah, yaitu
pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengairan atau irigasi yang baik. Panca Usaha Tani merupakan bagian dari program intensifikasi pertanian. Selain 5 langkah tersebut, Panca Usaha Tani juga mencakup bimbingan dan penyuluhan melalui bimbingan massal, BIMAS, dan intensifikasi massal, INMAS.